Edward dan Stan adalah sahabat baik. Edward tinggal bersama istrinya Lea, dan Stan tinggal sendirian. Kamu bisa menebak yang mana rumah Stan? Ada pesan cinta di pintu kulkas di dapur. Itu berarti Stan tinggal di rumah sebelah kiri. Edward marah besar karena Lea membersihkan ruang kerjanya tanpa izin. Kamu bisa menemukan 5 perubahannya? Ini dia. Banyak tetangga datang ke bazar barang bekas Edward. Salah satunya adalah robot. Kamu bisa menebak yang mana? Pria ini. Stan mengunjungi food court dan menemukan 2 toko roti yang mirip. Kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Bagaimana kalau 2 kedai burger ini? Kamu bisa menemukan 10 perbedaannya? Ini dia. Kamu bisa menemukan kesalahan pada menu ini? Tuna bukan es krim. Bagaimana dengan menu kopi ini? Ada yang salah? Topping gratis tapi tertera harga. Stan bekerja di agensi yang melakukan investigasi super rahasia. Mereka mencari orang-orang berkekuatan super di seluruh dunia. Suatu hari, pengguna tak dikenal membobol sistem korporasi yang menyimpan seluruh data. Stan menemukan 3 terduga pelaku yang sanggup melakukan kejahatan itu dan menginterogasi mereka. Dia hanya memberi 1 pertanyaan. Apa yang berhasil kamu ketahui saat mencuri data? Billy mengatakan, selama 15 tahun ini, aku sudah nggak pernah melakukan kejahatan semacam ini. Aku nggak mau kembali di penjara. Anna bilang, tadinya aku mau mencuri datamu, tapi berubah pikiran. Kalian nggak punya informasi berharga. Nggak akan ada yang percaya soal pahlawan super. Dan Liam menjawab, kalau melakukan kejahatan seperti itu, aku pasti membersihkan semua jejakku. Siapa yang berbohong? Anna. Dia nggak mungkin tahu informasi rahasia itu tanpa membobol sistem mereka. Stan menghadiri fashion show. Dia mendapat petunjuk kalau salah satu model ini adalah robot. Kamu bisa menebak siapa? Wanita di tengah ini ada lubang USB di lehernya. Model robot yang bernama Nina itu sangat terkenal dan gak ada yang tahu dia bukan manusia. Stan mengundang dia ke kantornya. Nina mengaku, aku datang dari planet lain untuk mempelajari perilaku manusia. Sayangnya, ada yang merekam pembicaraan rahasia mereka dan mengunggahnya di internet. Hanya ada 4 orang di kantor Stan saat itu. Stan menginterogasi mereka. Ryan, petugas kebersihan bilang, aku sedang membersihkan lantai 5 dan gak dengar apa-apa. Mia si manajer berkata, aku penggemar berat Nina meskipun dia bukan manusia. Aku gak mungkin menjebaknya kayak gitu. Dan penjaga keamanan, Billy mengatakan, aku gak dengar percakapan kalian. Aku sedang menonton sepak bola pakai headphone. Siapa yang berbohong? Ryan, gedungnya hanya ada 4 lantai. Nina mengundang Stan makan malam.
Dia tinggal di rumah bundar besar bersama seorang pembantu, kepala pelayan, dan tukang kebun. Nina ke kamarnya untuk ganti baju. Tiba-tiba, Stan mendengar teriakannya dan berlari menghampiri. Gawat, ada yang membobol berangkasku dan mencuri kalung berlianku. Stan menginterogasi para staf. Kepala pelayan bilang, dia sedang merapikan perpustakaan. Si pembantu bilang dia sedang membersihkan sudut-sudut. Dan tukang kebun bilang, dia sedang menyirami mawar. Siapa yang berbohong? Si pembantu, dia bilang membersihkan sudut-sudut, padahal rumah Nina berbentuk bundar, jadi gak ada sudut. Stan mengajak Nina ke restoran mewah untuk membantah rumor dirinya seorang robot. Kamu bisa menemukan kesalahan di menu ini? Tulisan daging untuk jus pome. Stan meninggalkan meja untuk cuci tangan dan kembali 2 menit kemudian. Kamu menemukan 5 perbedaan di sini? Ini dia. Nina terpeleset dan jatuh ke lantai. Fragmen tubuhnya yang rusak perlu diperbaiki sesegera mungkin. Stan membawanya ke lab rahasia. Mereka perlu memasukkan kode 3 digit untuk membuka pintunya. Stan mulai mencari petunjuk dan melihat ada sesuatu tertulis di dinding. Tapi angka terakhir dihapus. Kamu bisa membantunya memecahkan kode? Angka itu adalah jumlah titik persilangan pada garis-garisnya. Jadi, digit terakhir adalah 4. Mereka membuka pintu dan memasuki lorong yang luas. Ada catatan di dinding yang bertuliskan, lab ada di balik pintu ungu. Kamu bisa bantu mereka mencari pintu warna ungu? Pintu pertama dari kayu, tapi ada tulisan dan panah yang menunjuk pintu ungu ada di sebelah kanan. Pintu kedua dicat biru dan merah, jadi bukan itu. Ayo perhatikan lebih dekat pintu ketiga. Ada warna ungu di bawah lapisan cat kuning. Mereka harus memilih pintu ini. Nina mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Stan. Stan menerima pesan dari orang tak dikenal. Ada manusia serigala di antara para tamu. Kamu bisa menemukan dia? Wanita di kiri punya kuku sangat panjang, dan pria di tengah memiliki jenggot sangat tebal. Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Ayo kita lihat wanita di kanan. Dia coba menyembunyikan mata kuning serigala di balik kacamata mewahnya. Di dapur, Stan bertemu 3 chef yang sedang menyiapkan hidangan lezat. Salah satu dari mereka adalah penjahat. Kamu bisa menebak siapa? Wanita ini, dia menambahkan pecahan kaca pada makanannya. Stan menelepon polisi dan mereka menangkap wanita itu. Dia mengaku bahwa salah satu tamu yang bernama John menyuapnya. John menyuruhnya menaruh kaca di piring Stan, tapi ada 3 orang bernama John di sana. Polisi menanyai mereka satu pertanyaan, dari mana kamu kenal Stan? John pertama menjawab, aku miliarder, aku nggak mau diinterogasi tanpa pengacaraku. John kedua bilang, aku datang ke sini untuk bertemu Nina karena suka padanya, aku belum pernah bertemu Stan. Dan John ketiga berkata, Stan dan aku kuliah di kampus yang sama. Kami sudah bertahun-tahun gak bertemu. Tapi hari ini kami gak sengaja bertemu. Siapa yang berbohong? John pertama, dia memakai sweater Gucci palsu. Gak mungkin dia seorang miliarder. Keesokan harinya, Stan terbangun di basement penuh debu. Sebuah suara menyeramkan bilang dia bisa melewati 1 dari 3 pintu ini.
Di balik pintu pertama, ada tangki berisi buaya. Hutan penuh hewan buas ada di balik pintu kedua. Dan ada paus biru raksasa di balik pintu ketiga. Ia bisa dengan mudah menelan manusia dewasa. Pintu mana yang kurang lebihnya aman? Stan sebaiknya memilih pintu ketiga. Paus gak bisa hidup tanpa air, jadi ia bukan ancaman. Stan kembali ke kantornya dan mengetahui ada yang mencuri kostum pahlawan super mahal dari lab. Hanya 3 orang yang tahu soal kostum itu dan punya kuncinya, yaitu Mia, Billy, dan Rose. Stan menanyai semuanya. Mia bilang, "Kemarin aku sakit, jadi aku pulang cepat." Billy bilang, "Aku mengunci kantor jam 10 malam dan membawa kuncinya." Dan Rose bilang, "Aku melakukan uji teknis kostumnya di siang hari. Setelah itu, aku menyimpannya dan pergi." Siapa yang mencuri kostumnya? Mia, dia memakai kostum pahlawan super di balik bajunya. Stan menawari Mia kesepakatan. "Kalau aku menulis berat badanmu dengan benar di kertas, kamu harus mengembalikan kostumnya." Mia setuju dan memberi Stan selembar kertas dan sebuah pena. Dalam semenit, Mia mengembalikan kostumnya. Bagaimana Stan melakukannya? Stan melakukan sesuai perkataannya. Dia menulis kalimat "berat badanmu dengan benar" di kertas. Stan perlu mencari investor baru untuk agensinya. Karena itu, dia bertemu 3 orang yang masing-masing menawarkan dana. Mallory bilang, "Saat kecil aku punya kekuatan super unik, tapi nggak bisa ku kembangkan. Sekarang aku sudah tua dan kaya dan ingin berinvestasi di labmu untuk membantu orang-orang sepertiku." Jerry bilang, "Orang tuaku mewarisi miliaran dolar. Aku ingin berinvestasi di proyek yang progresif." Dan Alfred bilang, "Aku bisa membantu mengembangkan agensimu, tapi aku ingin meminta saham dan ingin mengangkat stafku sendiri." Salah satu dari mereka berbohong. Kamu bisa menebak siapa? Lihat lebih dekat dengan Mallory. Dia adalah robot. Berarti dia berbohong. Karena robot gak bisa bertambah tua.